Halo semuanya, udah lama nih nggak buat video opini tentang isu yang hangat gitu ya. Nah, saya hari ini ingin coba untuk berbagi informasi dan berbagi pikiran tentang pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Universitas Sriwijaya. Mungkin teman-teman sudah cukup banyak tahu informasi dari media yang beredar gitu ya. Tapi saya di sini ingin bicara tentang aspek hukumnya seperti apa dan fakta-fakta menariknya, fakta-fakta yang bisa kita bahasnya itu apa saja gitu ya. Nah, kalau kita bicara aspek hukumnya, dalam hukum pidana tidak dikenal, dalam KUHP ya khususnya, tidak dikenal yang namanya kekerasan seksual atau namanya pelecehan seksual. Yang dikenal itu hanyalah perbuatan cabul ya, kalau dalam KUHP. Nah, terkait yang terjadi di Unsri ini, akan sangat dimungkinkan untuk dijerat dengan pasal 289 KUHP. Dalam pasal itu disebutkan, saya lupa kalimat persisnya, intinya barang siapa yang dengan ancaman kekerasan atau dengan perbuatan kekerasan intinya itu melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, nah itu ancaman pidananya maksimal 9 tahun penjara. Kalau kita melihat ketentuan 289 artinya harus dibuktikan pertama adanya perbuatan cabul, kemudian harus dibuktikan juga adanya ancaman kekerasan dan atau perbuatan kekerasan dalam perbuatan cabul itu. Nah, kalau saya melihat di case yang terjadi di Unsri ini kan alat buktinya cukup minim ya. Nah, sehingga kalau sulit membuktikan adanya kekerasan itu, maka bisa dimungkinkan dikenakan pasal 294 KUHP. Di 294 ini intinya perbuatan cabul itu diancam dengan pidana maksimal sampai 5 tahun penjara. Sampai 7 tahun penjara, mohon maaf. Tanpa mempertimbangkan apakah ada ancaman kekerasan dalam perbuatan cabul itu atau apakah ada perbuatan kekerasan dalam perbuatan cabul itu. Jadi murni perbuatan cabul ya yang dilarang. Bahkan itu spesifik disebutkan untuk pegawai, untuk tenaga pendidik dan sebagainya. Nah, artinya apa? Terhadap case yang terjadi di Unsri ini ada jeratan pidana yang mengancam setidak-tidaknya 7 atau 9 tahun penjara kepada pelaku. Nah, itu dari aspek hukumnya ya terkait perbuatan cabul ini, khususnya yang di FE ya yang lagi rame sekarang. Nah, kalau kita melihat fakta-fakta yang menarik ya yang terjadi di dalam kasus ini, bisa kita lihat nih fakta yang pertama, mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa terduga korban ini sempat dipanggil oleh dekan ya kalau dalam surat yang saya lihat itu untuk menghadiri permintaan klarifikasi, tapi dalam isi surat itu klarifikasinya tertutup dan tidak boleh didampingi. Nah, ini adalah sebuah keanehan, teman-teman. Kenapa? Karena polisi aja nih, kalau minta klarifikasi dari mungkin dia saksi, mungkin dia korban, mungkin dia pelaku, mungkin dia tersangka, dan sebagainya, itu tetap bisa didampingi gitu ya. Dalam BAP-nya tuh tetap bisa didampingi. Memang tertutup sifatnya, tapi tetap boleh untuk didampingi. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa pihak dekan memanggil terduga korban, tapi nggak boleh didampingi? Ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Fungsi pendamping itu apa sih? Fungsi pendamping itu untuk memastikan yang dilakukan itu adalah pure meminta klarifikasi. Tidak ada obrolan lain untuk mencabut laporan, untuk negosiasi sana-sini, dan lain-lain. Gitu. Nah, jadi clear ya, bahwa mengundang klarifikasi tanpa didampingi adalah sebuah kesalahan dan sebuah poin pertanyaan bagi kita semua. Lalu, terdapat juga fakta yang kemungkinan informasi ini satu, bahwa mahasiswi yang menjadi korban pelecehan seksual ini ketika akan yudisium itu sempat disekap di toilet. Lalu ketika dia disekap, dia teriak minta tolong, ada oknum dosen yang ngeliat, kemudian dia minta untuk si mahasiswi ini dibebaskan dari toilet. Yang menjaga toilet itu diduga ada 5 orang. Nah, setelah mahasiswi itu lepas dari toilet, dia menuju ke ruangan yudisium, namanya ternyata sudah dicoret, gitu ya. Sehingga protes sana-sini masuk, akhirnya mahasiswi itu tetap di yudisium, di kloter kedua. Oke, nah, dalam klarifikasi yang disampaikan oleh Rektor Anissa Agaf di Metro TV yang saya pernah tonton, dia mengatakan dia dapat informasi dari dekan FE yang intinya menyampaikan bahwa mahasiswi ini memang ada kok di yudisium, nggak dicoret, dia adanya di kloter kedua. Oke, nah, sekarang pertanyaannya, apakah Rektor Unsri
atau Dekan FE Unsri tidak mengetahui adanya fakta penyekapan ini. Fakta penyekapan ini kan menguatkan sebenarnya bahwa ada intervensi terhadap yudisium mahasiswi ini. Gitu kan? Nah, dalam klarifikasi itu, Rektor Unsri tidak menjawab dan tidak memberikan pendapat apapun tentang adanya dugaan penyekapan ini. Gitu. Nah, kalau kemudian terbukti benar bahwa penyekapan ini adalah dalam rangka mengintervensi yudisium mahasiswi ini, maka patut kita duga bersama ada intervensi dari institusi untuk menghalangi yudisium mahasiswi ini. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Rektor Unsri yang dapat informasi dari Dekan FE dalam klarifikasinya di Metro TV patut kita duga sebagai informasi hoax. Karena apa? Karena itu tidak benar intinya. Gitu ya. Patut kita duga ya. Saya tidak langsung menembak betul ya, tapi patut kita duga. Nah, fakta berikutnya adalah yang baru saja terjadi hari ini ketika DPRD Sumatera Selatan melalui Komisi 5 dan Ketua DPRD mengundang pihak rektorat untuk hadir pada dengar pendapat, itu tidak hadir. Jadi pihak rektorat tidak hadir dengan alasan, kalau saya baca ya dari CNN Indonesia, ini pihak rektorat beralasan bahwa mereka sudah menyelesaikan kasus ini secara internal, sehingga tidak perlu adanya kehadiran mereka dalam rapat dengar pendapat itu. Jadi jawaban rektorat kurang lebih seperti itu yang saya kutip dari CNN ya. Nah, pertanyaan kembali, sebenarnya kenapa nggak hadir gitu? Padahal hadir di sana ya untuk memberikan kejelasan supaya informasinya nggak makin simpang siur. Bukankah itu keinginan dari pihak Unsri, dari pihak rektorat, bahwa informasi ini jangan sampai simpang siur? Bukankah itu keinginan pihak rektorat gitu kan? Nah, kalau tidak hadir, informasi akan jadi tambah simpang siur, dan masyarakat akan makin mempertanyakan keseriusan dari pihak universitas untuk menangani kasus ini. Gitu. Nah, kemudian fakta menarik yang bisa kita lihat juga adalah begini. Saya juga dapat dari Twitter, ada oknum dosen yang sama ini ya, oknum dosen yang sama juga melecehkan mahasiswi lain secara verbal melalui WhatsApp gitu ya. Dia nge-WA, saya sambil baca ini ya, WA-nya itu foto yang seksi, kirim please gitu ya, pada tengah malam gitu ya. Lalu ada juga chatan lagi, lama banget balesnya, jadi kita bimbingan spesial ya gitu. Itu kalimat yang disampaikan oleh oknum dosen ini kepada terduga korban. Nah, kalau kemudian ini terbukti adalah WhatsApp dari dosen yang bersangkutan, dan kalau ternyata ini, ya intinya terbukti lah WA yang benar dari dosen bersangkutan, maka tidak menutup kemungkinan dijerat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE menurut saya. Dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE ini, intinya setiap orang yang mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan, itu bisa kita lihat jerat pidananya diancam maksimal itu sampai 6 tahun penjara dan denda atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi sangat dimungkinkan apabila ini terbukti ya, dosen itu untuk dijerat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE ini. Akan menjadi pertanyaan, kok bisa kena sih pasal ini ke perilaku dosen tersebut? Nah, kita lihat di keputusan bersama 3 menteri tentang implementasi Undang-Undang ITE. Dalam keputusan bersama itu dijelaskan, khusus mengenai pasal 27 ayat 1 ya. Di pasal 27 ayat 1 ini kan ada kalimat, muatan melanggar kesusilaan. Nah, muatan melanggar kesusilaan, itu dijelaskan dalam keputusan bersama, adalah muatan atau konten yang melanggar aturan-aturan sosial di masyarakat yang disepakati, baik yang tertulis maupun yang nggak tertulis. Sekarang pertanyaan saya, apakah kalimat kirim foto seksi dulu please adalah kalimat yang kita sepakati sebagai aturan sosial, sebagai kalimat yang baik? Jawabannya pasti enggak. Akan banyak masyarakat yang mengatakan, wah ini pelecehan ini nggak bener ini. Artinya apa? Kalimat itu, teks itu jelas sebuah informasi yang melanggar aturan sosial. Yang artinya kena pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE ini. Harusnya ya. Nah, jadi ada banyak sekali intrik dalam
kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi di Unsri, dan tentu kita sangat mengharapkan gerak cepat dari aparat yang berwenang, dan juga masyarakat juga harus terus mengawal, rekan-rekan harus terus mengawal kasus ini, jangan sampai ya katakanlah hukumannya menjadi ringan atau terjadi perdamaian, atau ada intervensi sana sini, jangan sampai seperti itu. Nah, lalu kalau kita berkaca nih ya dari Permendikbud yang terbaru tentang pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi gitu ya, kalau saya tidak salah judulnya itu ya peraturannya. Nah, dalam pasal berapa saya lupa, intinya perguruan tinggi itu wajib untuk melakukan penanganan kekerasan seksual melalui yang namanya pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Jadi perguruan tinggi wajib melakukan ke semua hal itu. Nah, dalam hal ini menurut saya rektorat dengan tidak hadirnya pada rapat dengar pendapat yang diundang oleh DPRD, menurut saya ini telah gagal untuk memberikan pendampingan, pelindungan, pengenaan sanksi administratif, atau mungkin pemulihan korban. Jadi bisa dikatakan respon dari rektorat cukup menyedihkan dalam hal ini. Nah, saya kira itu untuk sementara ini. Kalau kita bicara apakah penegak hukum akan netral dan sebagainya, karena kasus ini udah viral, yakin aja penegak hukum akan sangat sigap sekali dalam memproses kasus ini, karena udah viral ya. Jadi teman-teman silakan dikawal terus kasus ini, jangan sampai ada yang diintervensi dan sebagainya. Kalau ada temuan-temuan baru, jangan sungkan untuk berbicara, karena bicara kita ini tentu saja akan dilindungi oleh negara. Ada LPSK selaku lembaga pelindungan saksi dan korban yang akan melindungi fakta yang kita ungkap dan sebagainya. Jadi jangan takut bicara, jangan takut terhadap tekanan apapun, karena tidak ada ruang sama sekali bagi pelaku pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang terhormat. Itu aja dari saya, terima kasih.